few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lestari. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai konseptual manajemen kepemimpinan. Sebelum memasuki poin yang pertama dari pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang hal yang melatar belakangi dari materi kita yang hari ini yang akan kita pelajari, yaitu tentang konseptual manajemen kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dalam manajemen merupakan konsep yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan organisasi. Kepemimpinan melibatkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks manajemen, kepemimpinan berperan sebagai faktor kunci yang mempengaruhi kerja individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan dalam manajemen melibatkan berbagai aspek, termasuk pengambilan keputusan, komunikasi efektif, motivasi, pengembangan tim, dan pengelola konflik. Seorang pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan visi dan misi organisasi, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka juga mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim, mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik dan mengembangkan potensi mereka. Selain itu, kepemimpinan dalam manajemen juga melibatkan kemampuan untuk mengelola perubahan. Di tengah lingkungan bisnis yang dinamis, organisasi sering dihadapkan pada perubahan yang signifikan. Seorang pemimpin yang baik mampu mengantisipasi perubahan tersebut, mengambil inisiatif, dan memimpin organisasi melalui proses adaptasi yang diperlukan. Pentingnya kepemimpinan dalam manajemen juga terlihat dalam pengembangan budaya organisasi yang sehat. Seorang pemimpin yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja inklusif, kolaboratif, dan inspirasi. Mereka juga berperan dalam mengembangkan komitmen dan loyalitas anggota tim terhadap organisasi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam rangka mencapai kesuksesan organisasi, penting bagi manajer dan calon pemimpin untuk memahami konsep kepemimpinan dalam konteks manajemen dengan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang tepat dan mengadopsi pendekatan yang efektif. Pemimpin dapat memainkan peran yang krusial dan mencapai tujuan organisasi dengan membangun budaya yang kerja yang positif. Oke, langsung saja materi yang pertama yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pengertian dan konsep kepemimpinan. Definisi kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan individu yang dimana ia mendapat rasa hormat, pengakuan, ketaatan, kepercayaan, dan kesetiaan untuk suatu kepemimpinan dalam suatu kelompok dalam kehidupan bersama yang bertujuan untuk cita-cita. Sebagai contoh yang sederhana, misalnya ada 3 orang yang berkumpul, atau lebih selanjutnya ada salah satu dari mereka yang mengajak teman-temannya untuk melakukan sesuatu hal seperti misalnya menonton, sepak bola, dan lain-lain. Nah, seseorang yang telah melakukan tersebut, telah mengajak tersebut, telah melaksanakan kegiatan memimpin karena ada suatu unsur-unsur yang mengajak, mengkoordinasikan, kemudian ada rekan serta ada kegiatan tujuan sasarannya. Namun dalam melakukan rumusan masalah, batasan, atau definisi kepemimpinan, nyatanya suatu hal yang mudah dan ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang kepemimpinan yang tentunya memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Salah satu dari definisi menurut para ahli, misalnya menurut Cohn and O'Donnell mengemukakan terkait kepemimpinan sebagai berikut. Kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih keputusan kelompok. Selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang teori-teori kepemimpinan, misalnya sifat, perilaku, situasional. Yang pertama itu ada teori sifat atau trend theory. Teori ini berfokus pada karakteristik pribadi yang membedakan kepemimpinan dari non-kepemimpinan. Menurut teori ini, pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu seperti kecerdasan, karisma, dan ketegasan. Bayangkan misalnya Superman yang memiliki kekuatan super yang alami. Teori ini menyarankan bahwa beberapa orang secara alami memiliki sifat-sifat super yang membuat mereka menjadi pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua ada teori perilaku atau behavioral theory. Berbeda dengan teori sifat, teori perilaku menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan
dikembangkan. Fokusnya adalah pada tindakan dan perilaku pemimpin, bukan karakteristik bawaan dari mereka. Hal seperti ini bisa dicontohkan dengan belajar bermain gitar dengan latihan dan dedikasi. Siapapun bisa menjadi gitaris yang hebat. Nah, jadi pemimpin yang efektif menunjukkan perilaku tertentu seperti komunikasi yang baik dan kemampuan memotivasi tim. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu ada kontingensi atau kontingensi teori. Teori ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu. Tidak ada suatu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua keadaan. Misalnya dalam situasi krisis, gaya kepemimpinan otoriter mungkin lebih efektif. Sementara dalam lingkungan kreatif, gaya kepemimpinan demokratis bisa lebih cocok. Bayangkan seorang sutradara film yang harus menyesuaikan gaya arahannya tergantung pada genre film yang dibuat, dari film aksi hingga komedi romantis. Kemudian yang keempat, teori transformasional atau transformational theory. Teori ini melihat pemimpin sebagai agen perubahan yang menginspirasi, memotivasi tim mereka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan anggota tim dan mendorong inovasi. Mereka seperti pelatih olahraga yang tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesemangat dan motivasi tim untuk mencapai kejayaan. Yang kelima yaitu ada teori transaksional teori. Teori transaksional menekankan pada hubungan saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin menggunakan penghargaan dan hukuman untuk memotivasi tim. Ini seperti hubungan antara guru dan murid, di mana guru memberikan nilai bagus untuk tugas yang baik dan teguran untuk pekerjaan yang kurang memuaskan. Yang keenam ada teori kecerdasan emosional atau emotional intelligence teori. Teori ini menekankan pentingnya kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Pemimpin yang efektif mampu mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, serta memahami dan mempengaruhi emosi orang lain. Mereka seperti ahli diplomasi yang bisa menavigasi situasi sosial yang kompleks dengan empati dan keterampilan interpersonal yang kuat. Selanjutnya yang ketujuh ada teori kepemimpinan situasional atau situational leadership theory. Teori ini dikembangkan oleh Paul Hartley dan Ken Blanchard, menyatakan bahwa kepemimpinan harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan tingkat kesiapan dan kompetensi pengikut. Ini seperti seorang pelatih yang menyesuaikan metode pelatihan mereka tergantung pada keterampilan dan motivasi setiap pemain. Kemudian yang terakhir ada teori kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership theory. Teori ini mengidentifikasikan bahwa beberapa pemimpin memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan mendapatkan loyalitas pengikut melalui karisma mereka. Pemimpin karismatik menginspirasi pengikut dengan visi dan kepribadian mereka yang kuat. Bayangkan seorang seperti Steve Jobs yang mampu mempengaruhi dan memotivasi timnya dengan visi inovatif dan kepribadian yang magnetis. Materi yang ketiga yaitu tentang peran pemimpin dalam manajemen. Mengenal peran pemimpin dalam manajemen. Setiap manajemen, baik keuangan, produksi, bahkan sumber daya manusia dalam perusahaan dioperasikan oleh sejumlah karyawan. Karyawan membutuhkan seorang pemimpin karena sosok ini membawa peran besar bagi manajemen perubahan. Apa saja perannya? Yang pertama yaitu memberikan inspirasi dan motivasi. Seorang pemimpin harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan di bawah kepemimpinannya. Karyawan akan lebih semangat bekerja dan memberikan kontribusi terbaik untuk perubahan terkait motivasi dari pemimpinnya. Yang kedua yaitu menjadi teladan yang baik. Di mata karyawan, pemimpin merupakan role model yang wajib ditiru. Oleh karena itu, pemimpin harus memberikan teladan yang baik dalam tindakan, sikap, dan perkataan, termasuk pula manajemen waktu. Citra suatu departemen dalam perusahaan akan rusak apabila seluruh anggotanya mengikuti teladan yang buruk dari pemimpinnya. Peran yang ketiga yaitu menentukan struktur dan alur komunikasi. Pemimpin harus mampu berpikir kritis karena mereka akan menentukan struktur organisasi masing-masing karyawan. Struktur organisasi yang jelas dan terarah akan memperlancar alur komunikasi antara karyawan. Alur komunikasi ini membantu karyawan agar tidak kebingungan dalam melaporkan suatu kendala. Yang keempat yaitu ada memberikan visi.
Pemimpin adalah selayaknya harus memiliki visi dan tujuan jelas dalam menjalankan perusahaan. Visi tersebut diberitahukan kepada seluruh karyawan agar mereka memiliki gambaran yang jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai. Karyawan pun dapat bekerja lebih efektif dan berkontribusi besar dalam membangun kesuksesan perusahaan. Dari selanjutnya itu tentang karakteristik pemimpin efektif. Pemimpin yang efektif lahir karena memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi ciri khas. Nah, ada beberapa karakteristik pemimpin yang berprinsip dijelaskan. Yang pertama yaitu ada terus belajar. Pemimpin yang berprinsip menganggap hidupnya menjadi proses belajar yang tiada henti untuk mengembangkan lingkaran pengetahuan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari betapa lingkaran ketidaktahuan mereka menjadi besar. Mereka akan terus belajar dari pengalaman. Mereka tidak segan mengikuti pelatihan, mendengarkan orang lain, bertanya, ingin tahu, serta meningkatkan keterampilan dan minat baru. Yang kedua yaitu berorientasi pada pelayanan. Pemimpin yang berprinsip memiliki kehidupan ini sebagai misi, bukan karir. Untuk keberhasilan mereka dalam bagaimana mereka dapat mendorong dan melayani orang lain. Inti kepemimpinan yang berprinsip adalah kesediaan untuk memikul beban orang lain. Pemimpin yang tak mau memikul beban orang lain akan menemui kegagalan. Tak cukup hanya memiliki kemampuan intelektual, pemimpin harus mau menerima tanggung jawab, moral, pelayanan, dan sumbanggi. Yang ketiga yaitu tentang memancarkan energi positif. Secara fisik, pemimpin yang berprinsip memiliki air muka yang menyenangkan dan bahagia. Mereka optimis, positif, bergairah, antusias, dan penuh harap dan mempercayai orang lain. Mereka memancarkan energi positif yang akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dengan energi itu, mereka selalu tampil sebagai juru damai dan penengah untuk menghadapi dan membalikan energi destruktif menjadi positif. Yang keempat yaitu mempercayai orang lain. Pemimpin yang berprinsip akan terus mempercayai orang lain. Mereka yakin orang lain mempunyai potensi yang tampak, namun pemimpin ini tidak bereaksi secara berlebihan terhadap kelemahan-kelemahan manusiawi. Mereka tidak merasa hebat saat menemukan kelemahan orang lain sehingga membuat mereka tidak menjadi naif. Kelima yaitu hidup seimbang. Pemimpin yang berprinsip bukan ekstremis. Mereka tidak menerima atau pemimpinan yang sekali. Mereka sadar dan penuh pertimbangan dalam tindakannya. Hal ini membuat diri mereka seimbang, tidak berlebihan maupun mampu menguasai diri dan bijak. Sebagai gambaran, mereka tidak gila kerja, tidak fanatik, tidak menjadi budak dari rencana-rencana, dan dengan demikian mereka jujur pada diri sendiri, mau mengakui kesalahan dan melihat keberhasilan sebagai hal yang sejalan berdampingan dengan kegagalan. Yang keenam ada hidup adalah petualangan. Pemimpin yang berprinsip menikmati hidup. Mereka melihat hidup ini selalu sebagai sesuatu yang baru. Mereka siap menghadapinya dengan rasa aman. Mereka datang dari dalam diri, bukan dari luar diri. Mereka menjadi penuh kehendak, inisiatif, kreatif, berani, dinamis, dan cerdik. Akibat berpegang pada prinsip, mereka tidak mudah dipengaruhi, tetapi fleksibel dalam menghadapi hampir semua hal. Mereka benar-benar menjalani kehidupan yang berkelimpahan. Yang ketujuh yaitu sinergi. Pemimpin yang berprinsip itu sinergi. Mereka adalah katalis perubahan. Setiap situasi yang dimasukinya selalu diupayakan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mereka selalu berproduktif dalam berbagai cara baru dan kreatif. Dalam bekerja, mereka menawarkan pemecahan sinergistik, pemecahan yang memperbaiki dan memperkaya hasil, bukan sekedar kompromi, di mana masing-masing pihak hanya memberi dan menerima sedikit. Yang kedelapan yaitu melatih memperbaharui diri. Pemimpin yang berprinsip secara teratur melatih 4 dimensi kepribadian manusia, antara lain fisik, mental, emosi, dan spiritual. Mereka selalu memperbaharui diri secara bertahap sehingga diri dan karakter mereka kuat dan sehat dalam keinginan untuk melayani yang sangat kuat pula. Sejumlah karakteristik yang penting berkenaan dengan kepemimpinan dalam organisasi adalah sebagai berikut, yaitu pengenalan diri, terbuka terhadap umpan balik, pengambilan resiko yang selalu ingin tahu, konsentrasi pada pekerjaan, pertimbangan tradisi yang dengan perubahan, bertindak sebagai model dan mentor. Selanjutnya itu tentang tantangan kepemimpinan
kepemimpinan di era modern. Ada beberapa tantangan kepemimpinan di era modern saat ini. Antara lain yang pertama yaitu komunikasi dan kolaborasi virtual. Dengan tim yang tersebar di berbagai lokasi, pemimpin harus memastikan komunikasi dan kolaborasi efektif dan produktif. Yang kedua yaitu mempelajari teknologi baru. Pemimpin harus dapat mempelajari teknologi baru secara cepat, seperti yang terjadi dalam pertanian modern yang semakin marak menggunakan Internet of Things atau IoT. Yang ketiga itu budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang tidak sehat dapat merugikan kepemimpinan milenial, seperti stres dan kelelahan yang dapat mempengaruhi produktivitas mereka. Kepekaan terhadap lingkungan sosial, pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial, terutama bagi teman-teman mahasiswa. Yang keempat yaitu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Pemimpin harus bisa menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif agar mampu mengubah masalah menjadi solusi dan peluang. Beberapa tantangan kepemimpinan lainnya antara lain seperti anggota yang sulit diatur, menghadapi tekanan, harus selalu termotivasi, tidak dihormati atau disukai, masalah komunikasi, perubahan anggota, menjalin hubungan baik dengan stakeholder, dan menyampaikan kabar buruk. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Anda yang sudah mendengarkan. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yang dapat kita ambil yaitu kepemimpinan dalam manajemen melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang sifat bawaan, tetapi juga dapat dipelajari dan dikembangkan melalui berbagai pendekatan dan teori seperti teori sifat, perilaku, kontingensi, dan transformasional. Pemimpin yang efektif menunjukkan karakteristik seperti terus belajar, berorientasi pada pelayanan, memancarkan energi positif, mempercayai orang lain, hidup seimbang, dan menjadi teladan yang baik. Dalam dunia modern, kepemimpinan menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks, termasuk komunikasi virtual, adaptasi teknologi, dan menciptakan budaya kerja yang sehat. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perubahan, menghasilkan ide-ide inovatif, dan terus menjaga kolaborasi yang efektif di tengah berbagai dinamika dan tantangan eksternal. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.